Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darmi, NIM 2023 110007. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan judul Pemahaman terhadap konsep utama pada aspek pasar dalam studi kelayakan bisnis. Latar belakang, pasar merupakan suatu sistem yang memungkinkan terjadinya pertemuan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual-beli barang atau jasa. Aspek pasar yang mempengaruhi perilaku konsumen dan produsen sangatlah kompleks dan dinamis. Dalam beberapa tahun terakhir, pasar di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, peningkatan pendapatan masyarakat, dan perkembangan teknologi telah mempengaruhi pola konsumsi dan perilaku. Jenis pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu kondisi pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli yang berinteraksi dalam suatu pasar. Ciri pasar persaingan sempurna adalah yang pertama, banyak penjual dan pembeli. Kedua, barang yang homogen. Ketiga, informasi yang sempurna. Keempat, mobilisasi yang sempurna. Kelima, tidak adanya hambatan untuk memasuki pasar. Nah, contoh dari pasar persaingan sempurna ini sebagai ideal karena dapat mencapai efisiensi alokasi sumber daya yang maksimal. Yang kedua, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai seluruh pasar. Ciri-ciri dari pasar monopoli yaitu pertama, hanya terdapat satu penjual. Kedua, tidak ada barang yang substitusi yang sempurna. Ketiga, penjual memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Contoh dari pasar monopoli yaitu PLN atau Perusahaan Listrik Negara yang di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara. Yang ketiga adalah pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah suatu kondisi pasar di mana adanya terdapat satu pembeli yang menguasai seluruh pasar. Nah, ciri-ciri dari pasar monopsoni yaitu hanya terdapat satu pembeli, tidak ada barang substitusi yang sempurna, dan hambatan memasuki pasar yang tinggi. Karakteristik pada aspek pasar. Yang pertama, ukuran pasar. Mengukur seberapa besar potensi pasar untuk produk atau layanan ditentukan berdasarkan jumlah pelanggan, potensial, dan permintaan. Kedua, segmentasi pasar. Membagi pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik seperti demografi, psikografi, perilaku, dan geografis. Contoh, pasar remaja, pasar kelas menengah, atau pasar pecinta produk organik. Yang ketiga, tren dan perkembangan pasar. 4, persaingan pasar. Menganalisis jumlah dan kekuatan pesaing di pasar, yaitu menentukan strategi diferensiasi untuk memenangkan persaingan. Yang kelima, permintaan dan perilaku konsumen. Memahami faktor dan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Contoh, faktor harga, kualitas, promosi, dan loyalitas merek. Keenam, saluran distribusi. Berikutnya, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman usaha. Yang pertama, kekuatan. Di mana dalam kekuatan ini ada namanya branding dan diferensiasi. Kedua, strategi pemasaran yang efektif. Ketiga, manajemen dan keuangan yang baik. Keempat, inovasi dan adaptasi, SDM yang berkompeten, legalitas, kepatuhan, jaringan dan kemitraan,
keunggulan operasional. Kedua, kelemahan. Adapun kelemahan dari pasar yaitu sistem operasi kurang efisien. Kedua, SDM yang tidak berkompeten. Tiga, produk atau layanan yang kurang kompetitif. Manajemen keuangan yang buruk dan kurangnya inovasi dan adaptasi. Ketiga, peluang. Tren pasar yang mendukung. Kedua, perkembangan teknologi yang mendukung efisiensi. Kebijakan pemerintah yang mendukung industri terkait. Keempat, peningkatan permintaan konsumen. Dan kelima, ekspansi ke pasar baru. Adapun ancaman dalam usaha, yang pertama, persaingan yang semakin ketat, perubahan regulasi dapat merugikan usaha. Ketiga, fluktuasi harga bahan baku. Keempat, perubahan tren yang cepat. Kelima, krisis ekonomi. Adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu pemilik bisnis harus memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk menciptakan keunggulan kompetitif untuk mengatasi kelemahan agar tidak menjadi hambatan, manfaat peluang untuk pertumbuhan dan pengembangan, serta mengantisipasi ancaman agar tidak menghambat jalannya usaha. Dengan memahami keempat aspek ini, strategi bisnis dapat disusun dengan lebih efektif untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.